Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jagoan semua, perkenalkan, nama saya Dr. Samia. Saya merupakan dokter internship yang sedang bertugas di Puskesmas Pejagoan. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu stunting? Kalau pada belum tahu, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, apa itu stunting? Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronik yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupannya. Sehingga kalau dilihat nih kok anaknya tampak lebih pendek ya dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Yang perlu digarisbawahi di sini, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan terhitung sejak anak lahir ke dunia, tapi sejak anak itu dalam kandungan ibu. Jadi pertama kali jadi embrio sampai anak ini usia 2 tahun. Kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting? Karena 1000 hari pertama kehidupan ini periode di mana tumbuh kembang anak itu terjadi sangat cepat. Seperti itu. Nah, yang pendek jangan pada bersedih nih. Walaupun stunting ditandai dengan postur tubuh anak yang pendek, anak pendek belum tentu stunting loh. Pendek dapat disebabkan oleh kondisi yang normal, seperti misalnya faktor keturunan. Pendek juga dapat disebabkan oleh kondisi penyakit tertentu, sehingga pastikan kondisi sang anak kepada dokter. Nah, ternyata prevalensi atau jumlah stunting di Indonesia ini udah cukup banyak. Menurut WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia, prevalensi balita stunting di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2017 itu adalah 36,4%. Dan ini menjadi ranking 3 se-Asia Tenggara ya. Nah, sebenarnya keren banget nih Indonesia jadi ranking 3 se-Asia Tenggara, tapi dalam hal yang kurang baik. Sehingga kita harus berjuang nih untuk sama-sama mengurangi kasus stunting di Indonesia. Jadi apa sih yang menyebabkan anak-anak Indonesia ini terkena stunting? Nah, yang pertama, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil ataupun pada balitanya. Yang kedua, mungkin anaknya sering terkena infeksi seperti kecacingan, batuk pilek, ya, diare. Nah, yang ketiga, ibunya ini nggak rutin kontrol kehamilan. Jadi kalau kontrol jarang-jarang, terus saat sakit tidak segera diperiksakan ke dokter. Yang terakhir, kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi, sehingga hal ini akan menyebabkan mudahnya bakteri atau virus masuk ke tubuh anak. Stunting perlu sekali diperhatikan karena banyak dampak negatif yang akan muncul pada sang anak. Yang pertama, kecerdasan anak berkurang sehingga prestasi belajar anak menurun. Yang kedua, imun tubuh anak berkurang sehingga anak jadi mudah sakit-sakitan. Yang ketiga, anak berisiko terkena penyakit di masa depannya, seperti penyakit gula, jantung, kanker, dan yang lain-lain. Nah, jangan takut. Kita dapat melakukan beberapa pencegahan untuk mencegah anak terkena stunting. Yang pertama, pemberian gizi saat ibu hamil. Usahakan ibu memakan makanan yang sehat dan bergizi serta rutin kontrol kehamilannya. Yang kedua, pemberian ASI secara eksklusif. Jadi, anak sejak lahir hingga usianya 6 bulan cukup hanya diberikan ASI saja. Karena ASI memiliki kandungan gizi makro, mikro, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh sang anak. Yang ketiga, makanan pendamping ASI yang sehat. Usahakan makanannya berupa makanan rumah, sehat, dan sesuai kebutuhan anak. Yang keempat, pantau anak. Pantau tumbuh kembang anak dengan rutin membawa anak ke posyandu atau puskesmas setiap bulan. Yang kelima, jagalah kebersihan. Ajarkan anak sejak dini untuk rutin mandi, gosok gigi, cuci tangan sebelum dan sudah makan, untuk mencegah anak terkena penyakit. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, berikan kasih sayang pada anak. Usahakan anak merasa aman, nyaman, dan sering berinteraksi dengan keluarganya dan juga teman sebayanya. Gimana nih teman-teman setelah melihat tayangan tadi? Udah pada tahu kan apa itu stunting? Nah, jadi jangan lupa untuk terus periksakan anak tiap bulan ke posyandu untuk mengetahui tumbuh kembangnya.
Saya, Dr. Samia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.